dia beberapa tempat yang bisa lo datengin kalau lagi di Pattaya. Pattaya itu emang terkenal banget sama pantainya. Tapi sebelum kita ke pantai, gue bakal ajakin kalian ke tempat yang satu ini. Jadi, di Pattaya ini tuh ada salah satu museum yang megah banget. Nah, untuk masuk ke sini, lo harus bayar 500 baht atau sekitar 250.000. Di sini kita harus sopan ya, harus memakai celana yang menutupi lutut. Selain itu, kita diwajibkan untuk pakai helm karena museum ini tuh masih proses pembangunan, yang pembangunannya itu gak pernah selesai. Gimana? Gue udah kayak bos proyek belum? Kalau kayak gini, kayak lagi mantau para pekerja ya. Ini tuh nama tempatnya adalah Century of Torch. Selama tur di dalam, si guide-nya itu bakal ngejelasin nilai-nilai kebenaran apa aja yang dijunjung di museum ini. Bangunan ini tuh dibikin dari ukiran kayu gitu loh, dibangun dari tahun 1981 dan masih terus dalam proses pembangunan sampai saat ini. Seluruh bangunan di museum ini dipahat dengan manual dan ukirannya itu bikin terpukau sampai setiap detil bangunannya, dan di setiap sudut bangunannya juga punya banyak cerita, mulai dari filosofi kehidupan, cerita kepercayaan, sampai hubungan manusia dengan alam semesta. Semua patung dan ukiran-ukiran dikerjakan ini tuh butuh waktu lama banget untuk pengerjaannya. Guide-nya juga sampai bilang gini, tempat ini tuh masih dalam pembangunan, tapi nggak pernah tahu kapan tempat ini tuh bakal selesai dibangun. Karena bukan harus mengerjakan yang belum selesai, tapi juga harus merawat yang udah lama terpasang. Kalau ada yang udah tua, harus diganti yang baru. Terus, kalau ada yang rusak, akan diperbaiki lagi. Jadi, sebenarnya tempat ini tuh nggak pernah selesai dibangun. This place is never done. Jelek banget kata-katanya. Dan saat itu gue sadar, mungkin bukan hanya tempat ini aja yang terus dibangun, melainkan kita juga. Hidup kita, hubungan kita, mimpi kita, semua selalu dalam proses. Dan itu nggak apa-apa banget loh. Justru di situ letak indahnya. Karena ternyata yang tidak pernah selesai itu bukan berarti gagal. Bisa jadi itu justru yang paling bermakna. Jujur ya, tempat ini tuh underrated banget. Nama tempatnya Cafe City Pattaya, lokasinya masih di Pattaya. Dan menurut gua, ini salah satu spot paling recommended buat lo yang lagi cari suasana tenang tapi tetap estetik. Begitu sampai gue langsung ngerti kenapa banyak orang bilang tempat ini tuh kayak di Korea. Dan setelah gue lihat sendiri, ya emang seindah itu sih. Bayangin deh, lo duduk santai sambil ngopi, makan makanan kafe. Terus di depan mata lo itu pantai dari atas bukit. Luas, tenang, adem banget. Anginnya sejuk. Vibes-nya bener-bener mirip di Busan. Tempat ini tuh sebenarnya bakal lebih seru kalau datangnya bareng sama pasangan. Lo bisa ngopi bareng, jalan kaki berdua di tengah jalan estetik ala-ala drama Korea gitu. Suasananya tuh romantis banget. Langit bersih, angin pelan, dan semuanya tuh berasa lambat dengan cara yang nyaman. Tapi ya sayangnya hari ini tuh gue datang ke sini sendirian. Gue pikir awalnya bakal sepi, bakal ngerasa kosong. Tapi ternyata enggak tuh, ada tenang yang gak gue temuin di tempat lain. Ada rasa cukup meskipun gak ada yang nemenin ngobrol. Salah satu hal yang wajib banget lo lakuin di sini yaitu foto-foto. Jalan kecil di sekitar kafe ini estetik parah sih. Jalan kaki sendirian, nikmatin kopi sendiri, semuanya pelan. Dan ternyata pelan itu nggak selalu berarti kesepian. Kadang itu artinya kita lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri. City Cafe Pattaya ini cocok banget sih buat siapapun yang lagi pengen diem sebentar. Sendiri bukan berarti sedih. Kadang itu momen terbaik buat ngobrol sama diri lo sendiri dan bilang, ternyata lo nggak butuh siapa-siapa buat ngerasa utuh. Gue tahu gak semua orang punya waktu atau kesempatan buat datang ke tempat yang kayak gini. Tapi kalau suatu saat lo bisa, jangan takut untuk pergi sendiri ya.
Karena justru saat lo sendirian tuh lo bakal tahu apa aja yang sebenarnya lo butuhin, dan ternyata jawabannya tuh gak selalu orang lain. Kadang cukup kopi, angin sore, dan hati yang tenang. Kalau lagi sedih, apa sih yang biasanya kalian lakuin? Kadang saat lagi sedih itu orang lari ke musik, makanan, atau kamar gelap. Kalau gue tuh larinya ke pantai, tapi pantainya tuh yang gak deket-deket gitu. Gue pilih yang jauh gitu sekalian, yang beneran bikin kaki pegel, tapi hati agak plong. Nah, cerita ini buat lo yang ngerasain hal yang sama. Yuk kita mulai, let's go. Dari atas bukit ini gue lihat pantai kayaknya deket. Jadi gue mikir ya udah jalan kaki aja sekalian. Pas lihat maps, ternyata 30 menit. Tapi nggak apa-apa, hitung-hitung olahraga, ngebakar kalori, plus bonus pemandangan bangunan-bangunan khas Pattaya yang estetik banget. Padahal bisa aja sih naik Bolt, murah juga kok, nggak nyampe 10 baht. Tapi mungkin karena gue terlalu banyak mikir, akhirnya ya jalan kaki juga gue jalanin. Begitu sampai di bawah, suasananya itu asli kayak di Hawaii. Tapi ini bukan Hawaii, ini tuh Pattaya Beach. Pantai ini tuh terkenal sama suasana yang katanya tuh paling cantik di Pattaya. Tapi pas gue dateng, langitnya lagi nggak bersahabat, mendung gitu. Sunsetnya ketutupan awan, tapi nggak apa-apa. Karena yang gue cari tuh bukan matahari terbenamnya sih, tapi ketenangannya. Oke, balik lagi soal rasa sedih tadi ya. Entah kenapa, setiap gue lagi sedih itu pantai jadi pelarian paling aman. Mungkin karena saat kita di pantai itu fokus kita berubah. Kita lebih ngeliat ke laut, bukan ke dalam kepala kita sendiri. Warna biru, suara ombak, angin. Rasanya tuh kayak semacam stress release yang nggak bisa didapat di tempat lain. Tapi ya itu semua cuma pengalihan sementara. Sedihnya itu masih akan ada kok, kita cuma lagi alih fokus aja. Dan itu nggak apa-apa banget sih. Hari ini kita belajar dulu gimana caranya mengalihkan rasa. Besok mungkin kita belajar lagi buat berdamai sama rasanya. Akhirnya gue sampai di satu pemikiran. Rasa sedih itu nggak pernah benar-benar hilang. Dan selalu ada. Kadang ngambang ke permukaan, kadang juga tenggelam waktu kita bahagia. Tapi kalau kita sadar, itu tuh kayaknya lebih gampang deh buat berdamai. Karena dengan sadar, kita jadi ngerti. Rasa sedih itu bukan musuh. Dia cuma bagian kecil dari kita yang butuh dipeluk sebentar. Di balik lampu kelap-kelip dan musik hingar-bingar, ternyata ini salah satu kawasan prostitusi terbesar di Thailand. Gue udah sering denger nama Walking Street Pattaya. Banyak yang bilang tempat ini gila sih, hidup 24 jam dan penuh kejutan. Tapi gue gak nyangka aja gitu, pas gue beneran dateng, semua cerita itu tuh terasa nyata. Begitu gue melangkah masuk, langsung disambut lampu neon warna-warni, musik kencang dari bar-bar dan klub, dan orang dari berbagai negara yang lalu lalang. Suasananya tuh kayak festival yang gak pernah selesai. Sesuatu yang selama ini cuma gue denger, gue lihat di sosmed, sekarang gue lihat sendiri di depan mata. Rasa sedih yang di pantai tadi tuh hilang seketika aja gitu. Malah gue tuh kaget. Dan tapi juga ada rasa kagum sama betapa hidupnya jalanan ini. Di satu sisi lagi, Walking Street Pattaya ini ternyata adalah pesta yang gak pernah berhenti. Di sisi lain, dia juga menyimpan kenyataan pahit yang mungkin gak semua orang siap untuk melihatnya. Banyak perempuan dan juga laki-laki yang berdiri di depan toko, bar, dan klub. Mereka ini untuk menawarkan diri ke orang-orang yang lewat. Mereka senyum, ngajak ngobrol, kadang nih ya langsung narik tangan. Ini bukan cuma tempat hiburan malam. Ini salah satu pusat prostitusi terbesar di Thailand. Dan yang bikin gue tercengang, semua ini tuh terang-terangan gitu. Dan gak ada yang ditutup-tutupi. Seakan-akan memang udah jadi bagian dari wajah Walking Street itu sendiri.
Di antara bar dan klub malam itu, gue juga nemuin malah hal unik. Ada penjual es krim Turki. Di tengah-tengah keramaian, dia bikin atraksi kocak, ngeprank pembeli, dan bikin orang ketawa lepas. Kontras banget sama pemandangan di sini. Opa, ice cream, very good, ice cream, very good, ice cream. Opa, hey. Oke, kamu, iya loh, iya. Iya, oke. Ice cream, good, ice cream. Very nice ice cream. Come on. Tik. Halo, tik. Halo, hey. Hai. Walking Street Pattaya ini emang benar-benar tempat di mana hiburan, budaya pop, dan sisi kelam kota bercampur jadi satu. Lo bisa nemuin musik live, street performance, kuliner, sampai interaksi yang ya nggak semua orang nyaman sih untuk ngelihatnya. Gue keluar dari jalan ini dengan perasaan campur aduk sih, antara kagum sama energi gila yang ada di sini dan mikir panjang soal realita yang gue lihat sendiri. Satu hal sih yang pasti, sekali lo masuk Walking Street Pattaya ini, lo nggak akan pernah lupa pengalamannya. Asli, keren banget.